Yang mau hadapi ular harus lebih licik daripada ular. Sudahlah, saya kira orang Kristen itu, apalagi pendeta-pendeta itu, sudahlah, berhentilah. Masuk Islam sajalah, menyerah. Loh, saya cuma mau tanya satu ayat kalau berdebat itu. Lukas pasal 2, 21 kan Yesus disunat. Kalau sudah duduk di meja debat, saya bilang, coba buka celana, sudah sunat atau belum nih? Buka aja saya tidak pernah ada Bible lagi. Saya kalau mau debat di stadion, saya tidak akan bawa biar satu lembar kertas. Saya hanya bawa otak di kepala saya. Antum silakan bawa kitabmu satu kontainer. Seperti barang bukti Pak Prabowo dulu kan. 5 kontainer. Bawa itu di meja debat. Buka kiri kanan. Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8, anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Baru saya tanya, antum percaya dia Tuhanmu? Ya. Kenapa dia disunat? Ente tak mau. Sekarang buka celana, ayo. Kalau saya sudah disunat, itu yang paling saya takut masuk Islam. Tapi tetap saya lalui. Ya, saya mau ke masjid pun berpikir mau ke masjid. Ditanya, saya mau sholat, Pak Kiai, boleh nggak saya ke masjid? Iya Pak, ya sudah bersyahadat, tapi di bawah drone haut belum potong. Boleh nggak saya nggak usah potong Pak Kiai? Saya kan bekas pendeta, jadi tidak usah dipotong. Jangan. Nah ini bonus lah Pak. Nggak bisa bonus-bonusan, nggak ada. Wah, datang 3 hari kemudian yang sunat saya itu orang Muhammadiyah. Namanya Mantri Salim, orang kesehatan puskesmas. Itu kalau ketemu di jalan, dia kasih selamat, salam sama saya. Selamat pagi pendeta. Sama bilang sore. Ternyata dia yang mau sunat. Ini kalau masih dendam, habis biar kau selampu ini. Kau selampu 55. Itu orang lahir tahun 80 tahu itu. Ya, cap kupu-kupu. Begitu diambil bambu. Bambu apa itu Pak? Ya inilah alat sunatnya. Ada karet diikat dengan karet di ujung. Sudah tua bambu itu, tapi kuat. Dijepit drone haut saya. Kacau ini. Ditarik ujungnya, potong. 2 minggu tak bisa pakai celana. Begini terus saya. Saya ajak istri saya sholat. Karena pingin sekali saya sholat. As-sholatu khairum minan naum. Datang sholat subuh, saya bangunkan istri. Kawan, bangun dulu kita sholat. Kamu kan belum hafal Pak, ayat-ayat sholat. Ayo, pokoknya yang penting kita sholat. Kamu masih sakit, iya kamu jadi imam. Saya bilang istri saya. Masya Allah. Jago betul, bekas kafir baru 3 hari masuk Islam. Ente jadi imam, kiblatnya kemana Pak? Tengoklah ke jendela, mana yang jendela. Jangan terlalu banyak tanya kau. Masya Allah, Al-Fatihah belum hafal, ayat-ayat Al-Quran belum hafal, membaca tartilnya pun tidak tahu, mahrusnya segala macam belum tahu, karena baru 3 hari masuk Islam. Saya meneliti Al-Quran itu, banyak membaca translate-nya, dari berbagai macam versi bahasa. Tapi untuk hijayahnya, harus perlu penuntun, alias guru. Jadi saya sembarang, saya bilang kau, ya tapi kalau sholat itu mesti baca Al-Fatihah, ya sudah tulis dulu, tulis. Masya Allah, dia menghadap, tengok kemana Pak? Menghadap ke jendela sana. Saya pikir kiblat itu di mana ada jendela kamar, itu kiblat. Tengok ke sana, berapa rakaat Pak? Mainkan 20 kali. Tengok ke kiblat sana, bacanya pelan-pelan, cepat sedikit. Kalau bacamu pelan begini sampai sore baru selesai. 20 rakaat, jangan main-main. Begitu sujud berdiri, istri saya suruh jadi imam. Datang yang Islamkan saya, orang Tebu Ireng, namanya Pak Kiai Haji Komarudin Sofa. Dia intip, Pak Yaya, sholat apa itu? Saya bilang sholat subuh Kiai. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Kiblatnya bukan ke sana. Jadi salah ini Kiai, salah. Allahu Akbar. Arah kiblat tidak tahu, suratul Fatihah belum hafal. Sama dengan Pak Jokowi waktu itu.
Tengok ke sana, memang betul. Kan beliau tidak hafal Al-Fatihah, menyangkal apa, memang betul. Ada di YouTube diunggah itu, belum hafal Al-Fatihah Pak Jokowi. Tengok ke sana, ke kiblatnya. Salah di sini. Allah. Sudah Pak Yaya, nanti saya kasih buku, kata Kiai. Kasih buku, warna kuning. Tuntutan sholat 5 waktu secara lengkap. Belum sampai zuhur, baru jam 10 pagi, saya sudah kunyah Al-Fatihah, sudah hafal saya. Cepat saya bilang, dengan beberapa puluh ayat-ayat pendek itu, 1 minggu ke depan, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran suami istri kami, dalam tempo 15 menit saya sudah bisa baca. Kok cepat sekali begini Pak Yahya? Iya, karena ini sama dengan huruf Ibrani. Ini sama dengan huruf Ibrani, Kiai, jadi saya tahu. Oh begitu ya, cuma di Ibrani tidak ada harokat. Ya, tidak ada harokat dalam Ibrani itu. Makanya tidak ada musabaqah tilawatil Kristen. Musabaqah tilawatil Bible. Nonsense, tidak ada. Musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah tilawatil Bible, saya pernah usulkan di Irian dulu. Kalau orang Islam musabaqah tilawatil Quran, ayo kita bikin musabaqah tilawatil Bible. Maharusnya itu harokatnya mau tarik dari mana? Tulisannya bahasa Yunan, Rum, bahasa Yunani, Greek. Bagaimana kita mau tarik maharusnya? Sedangkan menyebut pencipta saja mereka tidak ada lam tasjid, makanya mereka sebut Allah secara Latin menyebutnya Allah. Allah mah. Padahal dalam makhraj Hebrew and Hijaiyah Arabik dia kan disebut Allah. Kan begitu. Dan karena dia tidak mau paham masalah itu, maka dia sebut Allah Bapa. Berkatilah hari Pancasila ini. Ada turun di YouTube itu dikirim sama saya. Sakit perut saya ketawa. Itu yang Muslim ketawa-ketawa. Tidak baca jawab. Baca terus kau pir. Mana ada orang Islam mendengar yang begitu? Karena mereka kerja di Garuda, pura-pura saja dia dengar. Iya kan? Termasuk saudara saya itu yang satu, Robert Waloni itu, pensiunan di Garuda itu, General Manager. Maka saya tidak mau naik Garuda itu. Saya takut doa Bapa kaminya, Allah Bapa kami. Kalau bahasa Ibraninya, Abinu sebas samayem, yitkada semeka, tabu malkuteka, jasa resoneka, kaaser gambar atlem luken uten lanu hayom. Itu saya yang karang dalam bahasa Ibrani dulu. Adonai jismor kami kolra, yesemur et nafseta mi kolra, Adonai jismor ka kaufu eka me ataweat olamim. Yahudi tanduk di tembok, padahal doa kutukan. Mampus kalian semua dulu. Tapi Al-Quran dibaca, speak Arabic, pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Jangan coba-coba. Di depan-depan kita ini ada output dari Madinah, betul. Output dari Mesir, betul. Output dari Makkah, betul. Video viral. Hati-hati, Yahya Waloni bisa tipu umat Islam. Tipu bagaimana? Sedangkan ayat ini ada hafiz Quran. Betul nggak tuh ayat tadi, Imam? Betul nggak? Iya bacaannya, tapi pada bonus daripada ini yang tidak. Ya kan, jadi orang membaca itu akan terlihat mana ahli. Nah kalau antum pintar masuk Islam, nanti diuji di dalam Islam. Setiap pengucapan lafaz tentang ayat-ayat Allah, makhraj dan apa namanya kalau dalam bahasa ini, diftongnya akan ketahuan. Ini betul-betul memang orang terpelajar. Cepat dia menguasai. Nah kalau di situ kan tidak. Itu tadi saya bilang, pakai baca tulisan Indonesia. Allah Bapa, di kesempatan ini berkatilah kami. Dua orang di belakang cuma tengok-tengok, kiki, mampus kau. Tidak ada yang aminkan. Kita kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa dukafi mazida. Bahasa Arab. Ini bahasa Ibrani, dia tidak tahu juga bahasa Ibrani.
Adonai jismor kami kolra, yesimor et nafseta mikolra. Ya Tuhan kami, jauhkan kami sebagai bangsa yang terkutuk. Dia yang terkutuk, dia berdoa. Minta ampunan. Sudah berjelas terkutuk, bagaimana ada ampunan? Itu doa Bani Is. Makanya jidatnya dia tanduk di tembok ratapan. Nudup Yeremia, tembok di mana dia membunuh para 327 nabi di tembok itu. Itu kan tahu saya peristiwa-peristiwa pembunuhan nabi. Yahudi itu 300 lebih nabi dia bantai di situ. Ya, nabi yang luput dari tangan berdarah Yahudi cuma 2. Ahmad bin Abdullah, Isa al-Masih. 2 nabi inilah yang kemudian riwayatnya tercatat secara sempurna dalam yang menjadi perdebatan kaum kafirin wal mukmin. Orang kafir dan mukmin berdebat gara-gara studi tentang 2 perjalanan hidup iman kedua nabi ini. Di sebelah sana menjadikan dia Tuhan, di sebelah sini menjadikan dia sebagai nabi. Di sini jadi Tuhan, di sini jadi nabi. Tapi kita ikut dari versi Tuhan. Bagaimana menurut Kristen? Turun ke dalam kerajaan maut, artinya Isa katanya mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Alamak. Kata orang Malaysia, alamak. Betul ke? Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katanya di dunia Tuhan, sampai di surga tetap di sebelah kanan. Di mana-mana Yusuf Kala dan para menteri selalu di sebelah kiri kanan Jokowi, Pak Joko. Pak Joko di tengah, di sebelah kanan Yusuf Kala. Pak Joko Widodo presiden, wakilnya di sebelah kanan. Yang betul mana kira-kira? Yang menjadikan Tuhan atau yang menjadikan Nabi? Sampai di atas, pakai versi dia. Sampai di atas tetap jadi Nabi. Mana yang betul? Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Jangan pakai versi Al-Quran, pakai versi dia. Pakai versi dia, dia kalah. Sampai di sana pun tetap menjadi Nabi. Jadi Nabi Isa itu Nabi. Meja ini dari kayu. Yang buat meja ini pasti tukang kayu, carpenter. Carpenter statusnya adalah creature, pencipta. Sedangkan meja ini adalah creatures, ciptaan. Sampai kapanpun, pencipta tetaplah pencipta, ciptaan tetaplah simple, logik dengan logika sederhana. Tidak bisa berubah. Sampai botak kepala para teolog. Sampai botak kepala orang kafir, pencipta tetap pencipta. Ciptaan tetaplah ciptaan. Lebih baik saya miskin melarat hidup sebagai seorang Muslim daripada saya kaya raya digaji tapi masuk neraka. Keluar saya. Keluar. Itu UKI Papua itu saya yang dirikan. Ente mau menyangkal biodatanya itu semua sistem kurikulum yang dibangun dulu itu ada di Dirjen Bimas Protestan tahun 2003. Jadi silakan kau menyangkal sekarang di YouTube, tapi arsip daripada UKI Papua itu dari Sekolah Tinggi Teologi Calvinis yang saya dirikan dulu. Ini pendeta-pendeta di Papua masih hidup. Ada yang sudah ke neraka, sudah mati. Ini terakhir yang saya wisuda. Jadi ada panitia tanya, kan dihebohkan saya. Ustadz sekolah di mana? Ya saya bilang saya tidak tamat SD. Tapi kok saya jadi rektor bagaimana ini? Iya, saya tidak tamat SD. Sama kalau tanya Rocky Gerung, kau ijazahnya apa? Tidak ada ijazah saya. Nah, tapi ada satu mata kuliah di UI yang tidak mampu diajarkan profesor, diajar oleh Rocky. Begitu juga saya. Bilang sajalah kalian jengkel, dulu mau tarik saya kembali, tapi saya tidak mau. Ditawarkan, nanti ditambahkan gajinya Pak Yahya, asal Bapak kembali. Tidak mau. Biar sajalah makan singkong, yang penting masuk surga. Masuk surga, bukan masuk Islam. Masuk surga. Dan daripada makan roti masuk neraka. Inilah tubuh Kristus. Roti dipecah-pecah. Roti. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Inilah tubuh Kristus. Roti dibeli Cina, kapir di situ dipotong-potong. Makanlah, makan. Begitu dimakan tuh roti. Anggur kolesom. Inilah darah Yesus. Minumlah kalian. Darahnya sebagai lambang penebusan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Minum. Waktu minum itu, ibu-ibu yang tak biasa minum anggur, pulang dari gereja, miring.
Karena mengandung kadar alkohol 5%, anggur kolesom. Itu saya lakukan lama kok, bagaimana?